Ya, halo sobat internet, kembali lagi dengan channel Farm Project. Ya, jadi di video kali ini ya, baru-baru ini kabarkan ada video yang membanggongkan, membanggongkan. Ya, ada yang video jadi dari kader PDIP dari daerah Pemalang ya. Bahwasanya dia mengucapkan hasto gitu ya. Kalau kamu sedang lagi dalam masa penyidikan gitu ya, lebih baik kamu mengumpulkan bukti-bukti ya untuk penyidikan nanti kalau misalnya ada sanggahan dari hasilnya sendiri. Ini malah ya gitu ya guys, fitnah sana sini, serang sana sini, terus bawa orang ini, bawa si A, bawa si B gitu ya. Malah seperti itu, seperti katanya kata kader yang dari Pemalang itu gue lupa namanya. Katanya seperti si Hasto ini seperti mental tempe gitu ya. Karena dia ada masalah tidak dihadepin gitu ya. Tidak dihadapin dengan tuntas, malah dia ngomongin sana, ngomongin sini, malah seperti itu, guys. Coba ntar kita simak bareng-bareng videonya seperti apa, check this out. Kembali lagi kita bahas Hasto. Ini mudah-mudahan minggu depan sudah dipanggil KPK. Ya, kader PDIP makin berani. Oh, biar ya. Ya, Hasto lu mau lari kemana lu? Ya, mau lari kemana lu sekarang lu? Mau fitnah Jokowi lagi, silakan. Ya. Istilah Hasto hari ini itu orang hanyut ke bawah air sungai, banjir bandang, banjir besar, ya dia nggak bisa berenang karena melawan arus deras, dia berusaha menyelamatkan diri, ada apa aja dia pegang di situ. Ada akar dia pegang, ada rumput dia pegang, ada semuanya dia pegang. Tapi apa yang terjadi? Hasto tetap hanyut ke bawah air sungai. Karena pegangannya cukup kuat, tapi karena yang dipegang itu akar kecil, akarnya putus, pegangannya cukup kuat karena yang dipegang itu rumput, rumputnya juga kecabut. Aduh. Saking derasnya arus sungai yang membawa dan menghanyutkan Hasto. Wah, keren nih, Gri. Keren. Sumpah keren, Gri. Analogi lu keren banget ini, Gri. Saking paniknya, ya. Oh, mungkin disangkanya bisa menolong dia. Ada busa terapung dia raih. Ada apapun yang sendal bodol terapung dia raih. Sampai ada tai juga dia raih. Dia pikir itu bisa menyelamatkan dia dan dia tidak terbawa arus sungai. Itulah gambaran Hasto hari ini. Karena sudah dijadikan tersangka oleh KPK, kemudian dia coba memfitnah Jokowi lagi, dia coba membuat framing lagi, dia coba katanya punya dokumen rahasia, dia coba lagi pegangan ke KONI. Dia coba pegangan ke Felesia. Katanya bisa menyelamatkan dia. Dia coba terus itu yang dilakukan Hasto. Semua orang rame-rame menolong Hasto yang sedang hanyut kena aliran sungai. Guntur Romli melemparkan tambang supaya bisa dipegang oleh Hasto dengan bilang bahwa Jokowi bikin malu negara Indonesia. Tapi Hasto tetap hanyut. Jadi Sitorus tak kalah upayanya yang menjatuhkan Jokowi. Dia lempar handuk supaya bisa menolong Hasto. Usaha mereka sia-sia. Sampai Megawati bilang, yaudah Hasto, tenang aja. Nanti kalau kamu dipanggil KPK, saya akan datangin KPK. Ini analoginya tak ubahnya setelah Hasto ke bawah arus sungai sampai ke laut dan udah penuh dengan, karena nggak bisa berenang, penuh air, perutnya udah penuh air karena minum air, udah gelagapan nggak karu-karuan, percuma Megawati nungguin Hasto di laut sana, di KPK sana.
Udah percuma, udah tenggelam. Yang ada juga Megawati nanti ikut bakal tenggelam. Gila lu, kiri sadis banget sih. Itu gambarannya. Ya udah kita ikutin aja nanti. Ini prosesnya kita ikutin aja. Tapi bahwa mereka kalut, panik, semua rumput dia pegang, semua cara dia lakukan, fitnah pun dia harus jalankan terus. Banyak orang menolongnya. Upaya itu sia-sia. Ya, upaya itu sia-sia. Ditambah kader PDIP sendiri mendorong KPK supaya cepat mengurus menyelesaikan Hasto dalam statusnya yang sekarang tersangka ini. Kader PDIP juga bilang bahwa Hasto bermental tempe. Ya kan memang Hasto kan ikutan berlindung di bawah majalah Tempe. Ya, dia kan berlindung di bawah majalah Tempe, Hasto. Nah, langsung tak langsung. Makanya mentalnya jadi mental tempe. Di samping Hasto mental tempe, di antara deretan 5 sekjen PDIP, Hasto yang terburuk. Aduh. Nanti ini gue ceritain semuanya ya. Jangan di-skip, tontonnya sampai akhir. Kebiasaan skip-skip melulu sih, nggak ikhlas banget sih mendapat informasi yang utuh. Kalau nggak utuh loh. Jangan di-skip, seriusan. Ah, lu modus lu, Gri, biar ditonton sampai selesai. Nggak modus. Tapi kalau kamu nggak skip, nontonnya sampai selesai, tuntas, utuh menerima informasinya itu. Yang tadi ini saya sampaikan dalam pembukaan. Ya? Ya, udah percaya lu deh, Gri. Modus terus kamu mah. Nggak percaya? Check it out. Dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai. Justru saya menyayangkan. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel, aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Nih, dengerin. Ini adalah kader internal PDIP sendiri yang tahu persis dalam dan dapurnya PDIP. Dia aja ngomongnya begitu. Hasto itu adalah mental tempe. Kenapa mental tempe? Ya karena mungkin selama ini refernya atau berlindungnya di bawah majalah Tempe. Yang kalau menghadapi proses hukum, bukannya dihadapi, dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Istilah kita lagi ketangkap polisi, ketangkap karena nggak pakai helm, ya kita lagi disibuk berhadapan dengan polisi, ada orang naik motor nggak pakai helm. Pak polisi, itu juga nggak pakai helm tuh Pak. Ada lagi, Pak, itu juga nggak pakai helm Pak. Apa polisi? Polisi tetap fokus dengan apa yang dia hadapi sampai ini selesai. Kata polisi, udah, lu dulu aja selesaiin. Nih, gua tilang tanda tangan. Nggak mau apa? Itu nggak mau. Dia juga nggak pakai helm kok. Udah, dia nanti urusan saya. Ini kamu selesaiin kamu dulu. Itu loh mental tempe. Ini yang terjadi menghadapi hukum. Ini bener banget ini. Namanya Mas Sudarsono. Dia adalah pengurus DPC PDIP Pemalang. Ini salut nih Mas Sudarsono nih. Ini nggak sekedar ngikut-ngikutan. Dia punya prinsip. Dia punya pendirian. Ini salut nih. Dan objektif menurut saya. Ya, jangan mental tempe. Hadepin dulu. Ketangkap polisi. Nggak pakai helm. Ya proses aja dulu selesai. Ntar polisi juga ngurusin sendiri, ngurusin lain yang lagi. Razia akan dilanjutkan lagi. Gitu loh, ini bener banget. Lu hadepin dulu KPK. Sampai selesai proses hukum, jalanin dulu. Dan bukti yang dipunyai KPK, lu siapin
bukti dan bantahannya untuk mempersiapkan di pengadilan. Jangan lu sibuk ngurusin orang. Jangan lu sibuk memfitnah orang. Jangan lu sibuk katanya punya dokumen. Disimpan oleh KONI di Rusia, dinotariskan bisa. Astaga, ini gara-gara lu kiblatnya ke majalah Tempe, mental lu jadi tempe juga ini. Masih mendingan sih tempe, asal jangan tembolok. Udah jorok ah. Tembolok. Tembolok. Lu ulang-ulang mau ngomong jorok lu ya? Enggak, tempeleng. Oh iya ya. Pinter juga lu plesetin krik. Kirain temperamental. Oke, kita lanjut. Maaf, saya pertanggungjawaban kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa, saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa, wah ini kalau nanti dia diproses, terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo, Guntur Romli atau siapa, kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai, saya berani. Berarti apakah negara ini terus buat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang, tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat, bukan negarawan. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya, Mbak. Kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau Saudara Hasto ditersangkakan, kalau Saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Loh. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Orang kayak begini bisa jadi sekjen ya. Ya. Ini bukan orang luar loh. Ini bukan orang lain loh. Ini adalah Sudarsono, pengurus DPC PDIP Pemalang. Ini keluarga kalian sendiri yang tahu baik buruknya internal PDIP. Ini bukan orang luar. Ini bukan pengamat politik. Ini bukan asumsi. Ini bukan opini Guntur Romli. Oi, Guntur Romli, lu ditantang lu sama kader DPC Pemalang tuh. Ditantang untuk berdebat tuh. Jangan sembarangan ngomong lu. Memfitnah Jokowi terus, jangan sembarangan lu. Guntur Romli, katanya kan kamu pinter, katanya opini Guntur Romli. Atau hadapin sekarang. Hadapin dulu kader internal kalian. Ini ditantang untuk debat nih. Ya, kalau sudah seperti ini dinyatakan oleh kader PDIP sendiri yang masih aktif sebagai pengurus di internal PDIP, bukan yang lagi dipecat, bukan yang lagi ada masalah, bukan yang lagi kecewa dengan partai, bukan, normal. Kondisi normal, mereka bilang seperti ini, berarti ini original. Ini apa adanya. Ini gua yakini asli dari hati yang paling dalam. Tidak ada muatan apapun. Saya meyakininya itu. Nah, kalau di internal PDIP saja seperti ini, kita sekarang menjadi tahu kualitas partai PDIP itu seperti ini. Walaupun besar, seperti ini kualitasnya. Sulit terbantahkan. Kita sekarang udah jadi tahu. Oh, ternyata seperti ini. Pantas dalam voting saya, menurut Anda, partai apa yang terkorup di Indonesia? Pilihannya PDIP, Golkar, Gerindra. Banyakan yang vote adalah PDIP. Partai terkorup di Indonesia. Survei apa itu? Abal-abal ya? Iya. Survei secara sistem, by sistem yang udah disiapkan oleh algoritma YouTube. Saya nggak bisa ngatur sistemnya. Orang tinggal klik. Sama yang pakai Google Form yang dilakukan oleh OCCRP.
Apa beda? Nggak ada. Nah, tuh, partai terkorup di Indonesia. Lantas kemudian, kalau kadernya saja menyatakannya seperti ini, kan food itu relate dengan kondisi yang sebenarnya. Ya, kita jadi tahu model-model kader PDIP ya seperti ini ketika bermasalah, ya ketumnya aja mencak-mencak mau membela. Mana ada kadernya bermasalah dengan penyuapan, dengan korupsi kok dibela? Mana ada? Nggak ada partai manapun kecuali PDIP. Pantas kemudian dalam voting PDIP partai terkorup di Indonesia. Ayo. Voting yang saya bikin ada 42.000 orang yang memvote. Dari 42.000 itu 90% mengatakan PDIP partai terkorup di Indonesia. Ayo. Apa bedanya dengan OCC RP? Nggak ada beda. Sementara Golkar 7% dan Gerindra 3%. PDIP 90%. Orang bilang partai terkorup di Indonesia. Enak. Kuy. Silakan ya, kunjungi voting Agripanani di komunitas. Nah, buka komunitas. Nah, nanti ada voting di situ. Silakan kalau Anda ikutan mau vote. Dan ini relate dengan voting saya yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, siapa presiden terburuk di Indonesia? Pilihannya Soeharto, SBY, Megawati, Jokowi. Ada 36.000 yang memberikan suaranya. Dari 36.000 itu, 8% mengatakan presiden terburuk adalah Soeharto, 3% mengatakan presiden terburuk SBY, dan 81% mengatakan presiden terburuk adalah Megawati. Sisanya 8% mengatakan presiden terburuk Joko Widodo. 81%, men. Ini kan relate dengan pertanyaan yang tadi di atas. Partai terkorup di Indonesia 90%. Sinkron. Enyak. Emang yang bisa bikin survei cuman OCC RP doang? Ya enggak lah. Survei abal-abal sama. OCC RP juga survei abal-abal. Kenapa? Dia hanya pakai Google Form. Apa bedanya dengan yang ini? Nggak ada beda. Nah, pertanyaan berikutnya dalam voting saya, kita juga loh bisa melakukan voting seperti yang OCC RP lakukan. Coba yuk kita klik dua pilihan ini. Jokowi presiden terkorup sedunia, yang nomor 1 pilihannya. Dan pilihan kedua adalah Jokowi presiden terbaik di dunia, yang memberikan suara berapa? 45.000. Ayo. Dari 45.000 ini yang mengatakan Jokowi presiden terburuk sedunia 15%. Ya, kan mirip-mirip nih dengan 16%. Dan yang mengatakan Jokowi adalah presiden terbaik di dunia 85%. Persis seperti survei kepuasan kinerja pemerintah. Approval rating Jokowi 85% sampai dengan beliau purna tugas kemarin. Ya, ayo. Basar-basar PDIP mau membantah konten saya? Silakan. Ya, kemarin basar-basar PDIP gencar membahana cetar membahas hasil voting OCC RP Jokowi presiden terkorup sedunia. Ya. Saya bilang bahwa itu hoax, pada kelabakan. Ya. Pada mampus. Pada malu. Enggak aja dia take down videonya karena malu. Ya guys, ya itulah videonya. Ya, jadi intinya adalah
ya. Jadi dari DPIC Pemalang tadi ya, Bapak Sudarsono itu dia mempunyai prinsip ya, keren. Gua respect untuk Bapak Sudarsono ini ya. Bahwasanya ya itu, Hasto itu istilahnya dia tidak berani ya, dia tidak berani untuk menghadapi masalahnya gitu ya, berani menghadapi masalah yang dia lagi hadapi gitu ya, pada saat penyidikan ini, gitu. Sehingga dia kayak mental tempe gitu ya. Karena dia sering baca majalah tempe, jadi seperti itu guys. Jadi jangan kebanyakan baca majalah tempe. Gue juga nggak tahu majalahnya gimana. Tentang Hasto Kristianto gitu. Bahwasanya dia mempunyai bukti dokumen-dokumen rahasia yang ada di Rusia gitu ya. Nah itu juga mana gitu ya. Itu juga kalau misalnya itu hanya omon-omon aja gitu, omong-omongan belaka tapi tidak dibuktikan ya itu percuma juga guys ya. Kayak tong kosong juga gitu. Dan ya untuk para kemarin OSIS IRP ya ini gue menanggapi juga nih banyak komen-komenan gue bikin footing segala macam gue ini lucu banget footingan emang lucu anjay. Jadi itu kan sebenarnya kan by Google Form juga ya. Ya kalian hei para yang sering apa namanya nih komen-komen di gua ya nggak masalah ya nggak masalah ya. Sering komen itu kan kita ada namanya kebebasan berpendapat siapapun boleh lah nggak apa-apa. Nah itu juga OSIS RP juga itu by Google Form ya. Google Form itu seluruh semuanya bisa ngakses ya. Kalian punya akun Google itu pasti bisa ngakses. Kalian mau bikin footing, bikin soal-soal pilihan ganda itu gue juga sering gitu ya. Semuanya juga pasti ada beberapa yang udah tahu lah. Gak asing Google Form tuh kayak gimana bentuknya gitu kan. Itu sekelas gitu internasional OCC RP yang kalian pahami gitu ya. Itu menggunakan Google Form guys gitu ya. Dan itu di vote-nya juga sama orang-orang internal banyak orang Indonesia gitu. Yang pembencinya Jokowi gitu. Dan ya terbantahkan lah gitu. Tidak ada bukti yang kuat, tidak ada alat bukti yang otentik juga. Ya semua terbantahkan. Akhirnya OOCRP itu yang kemarin ya namanya pada saat di search gitu ya tidak ada namanya Pak Jokowi, tidak terbukti lah gitu. Jadi ya nih gini gue baru nyukur nih. Baru nyukur. Ya itulah ya. Oke, terima kasih yang nonton. Jangan lupa like and subscribe. See you the next on video. Bye bye.